Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video tutorial aplikasi Artemis Impact. Artemis Impact adalah jaringan yang membantu organisasi, perusahaan, dan juga donatur untuk membuat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Salah satu layanan yang Artemis miliki adalah aplikasi pengukuran dampak. Aplikasi ini akan membantu kamu untuk memulai perjalanan kamu sebagai seorang organizer kegiatan sosial menuju masa depan yang didorong oleh data dan dampak. Melalui aplikasi ini, kamu dapat mengumpulkan, mengakses, dan membagikan data vital secara real-time. Aplikasi ini sangat ramah pengguna karena didesain dengan berfokus pada kebutuhan mereka yang bekerja di lapangan, serta mudah digunakan bagi semua orang dengan berbagai level literasi digital. Dengan begitu, kamu dapat lebih efisien dalam waktu dan dana yang kamu keluarkan untuk pengukuran dampak. Karena kamu tidak perlu lagi menggunakan beberapa tools yang berbeda, seperti formulir di kertas, Excel, ataupun software yang mahal, kamu cukup memiliki satu tool saja untuk semuanya. Kerjaan admin juga jadi lebih mudah, dan kamu bisa menyalurkan resources atau tim kamu, baik mereka anggota tim ataupun relawan, untuk bisa memperoleh data dan masukan yang relevan di lapangan. Aplikasi Artemis Impact diperuntukkan bagi organizer dan actors. Teman-teman mungkin melihat juga ada yang namanya aplikasi organizer dan aplikasi untuk actors ya. Tapi apa sih sebenarnya mereka? Organizer adalah mereka yang mengorganisir sebuah kegiatan sosial. Baik kamu melakukan kegiatan sosial bagi perusahaan kamu, NGO kamu, komunitas kamu, bisnis sosial kamu, dengan berbagai bentuk dan ukuran, apalagi kamu bertugas untuk mengorganisir kegiatan tersebut dan bertugas untuk mengorganisir perkumpulan data untuk pengukuran dampak. Maka, kamu adalah seorang organizer dan bisa menggunakan aplikasi organizer kami. Sedangkan actors adalah siapapun, baik kamu adalah anggota tim atau seorang relawan yang bertugas untuk melakukan pengumpulan data yang relevan untuk mengukur dampak di lapangan dalam suatu kegiatan sosial. Apabila kamu masuk dalam kategori tersebut, maka silahkan unduh dan gunakan aplikasi Actors kami. Kali ini, kita akan melakukan tutorial untuk penggunaan aplikasi Organizers dari Artemis Impact. Langkah paling pertama yang perlu dilakukan tentunya membuat akun. Bagaimana cara membuat akun? Pertama, kamu perlu membuka app.artemis.im, app.artemis.im. Setelah itu, kamu bisa melakukan sign up dengan 3 opsi. Yang pertama, menggunakan email. Yang kedua, menggunakan mobile. Yang ketiga, menggunakan Gmail. Menggunakan email, kamu bisa dengan mudah memasukkan alamat email kamu, password, langsung melakukan sign up. Apabila mobile, kamu bisa masukkan nomor telepon kamu, lalu klik send code atau kirim kode. Untuk Gmail, sangat mudah, langsung klik tombol Gmail. Sekarang, yuk kita coba melakukan sign up menggunakan email. Kita masukkan alamat menggunakan email Artemis. Kamu bisa langsung gunakan email kamu ya. Passwordnya bisa klik di sini untuk bisa dilihat. Sebagai contoh, Artemis Impact 2020. Jangan lupa untuk konfirmasi passwordnya. Agree dengan privacy policy, dan klik sign up.
Yeay, selamat, kamu sudah berhasil membuat akun dari Artemis Impact. Di sini kamu dapat membuat project, di mana project ini bisa berkorespondensi dengan project yang kamu lakukan di NGO, komunitas, atau perusahaan kamu. Dan kalau misalnya kamu punya lebih dari satu project, bisa dong dibuat semua. Jadi tidak terbatas hanya satu project saja. Misalnya kamu di kegiatan pendidikan untuk literasi anak, kamu bisa membuat project kegiatan baca kamu dan juga pembangunan pustaka untuk anak-anak di desa. Setelah itu, kamu perlu melakukan pembuatan survei di dalam project, sehingga kamu bisa melakukan pengukuran dampak. Survei ini dapat bisa digunakan untuk data-data baselining atau melihat titik nol dari kegiatan kamu. Kemudian data-data output ataupun hasil secara langsung dari kegiatan, data-data outcome yaitu perubahan yang terjadi karena adanya kegiatan, dan juga data-data input, masukan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Setelah survei dibuat, kamu bisa dengan mudah mengirimkannya kepada mereka yang melakukan pengumpulan data di lapangan, yaitu para actors. Bisa menggunakan link, bisa juga meminta mereka untuk mengunduh aplikasi Artemis Impact khusus untuk actors. Setelah datanya diisi oleh mereka, kamu bisa loh melihat hasil data-datanya dan juga melakukan download atau unduh data-data tersebut. Sekarang yuk coba fitur pertama, yaitu fitur project. Langsung klik create project, dan kamu akan dibawa untuk mengisi project details. Fitur project ini akan membantu kamu untuk membuat dan memanage atau mengorganisir sebuah project untuk pengukuran dampaknya. Project di sini bisa berkorespondensi dengan program kamu, intervensi organisasi kamu, ataupun monitoring dan evaluasi yang melibatkan pengukuran dampak. Kamu bisa membuat lebih dari satu project. Dengan membuat project melalui Artemis Impact, kamu bisa membagikan informasi penting dari project kamu kepada para anggota tim dan juga pemangku kepentingan atau stakeholders lainnya, mengorganisir semua survei dan data dari proyek kamu pada satu tempat saja, dan melakukan perubahan ataupun adaptasi dari informasi proyek kamu ketika proyek kamu melakukan perkembangan. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Ketika kamu sudah berada pada laman tersebut, kamu bisa langsung melakukan upload image atau upload banner. Banner atau gambar yang kamu masukkan bisa merefleksikan proyek kamu atau juga bisa berupa logo dari proyek kamu. Jangan lupa ukurannya harus kurang dari 10 MB. Sekarang, mari kita masukkan judul dari proyek. Sebagai contoh, reforestasi. Kemudian, masukkan deskripsi dari proyek kamu. Sebagai contoh, melakukan penanaman pohon di lingkungan langkah berikutnya, kamu harus memilih SDGs
atau Sustainable Development Goals yang diluncurkan oleh UN atau PBB dan terdapat 17 SDGs. Karena kita berkaitan dengan reforestasi atau lingkungan, mari kita pilih nomor 15 yaitu Life on Land. Setelah itu, kamu perlu mengisi sub-goals yang berkaitan. Kamu bisa lakukan search, atau juga bisa membuka satu persatu dan membaca deskripsi singkat yang sudah dipersiapkan. Sebagai contoh, kita klik sub-goal 15.1. Kalau kamu masih bingung, kegiatan kamu itu sebenarnya berusaha untuk bekerja ke SDGs apa ya? Atau berkaitan dengan SDGs apa ya? Kamu bisa langsung cek blog di website kami di www.artemis.im untuk menemukan banyak sekali artikel dan informasi mengenai SDGs yang dapat membantu kamu. Setelah itu, kamu bisa memilih kategori, yaitu genre atau topik dari kegiatan kamu. Di sini, kita berkaitan dengan environmental conservation. Bisa pilih maksimal 5 kategori ya. Yang kedua adalah si action-nya apa sih? Aktivitasnya atau aksinya itu apa ya dari project kamu? Kamu bisa pilih maksimal 10. Karena kita melakukan konservasi atau reforestasi, kita bisa memasukkan planting atau penanaman. Nah, yang terakhir, kamu bisa memilih access policy untuk proyek kamu. Jadi, kebijakan ini bisa dipilih yang publik, semi-private, ataupun juga private. Publik itu di mana semua orang yang berada di Artemis Impact App bisa melihat, bisa mencari, dan bisa mengikuti proyek kamu atau join. Nah, yang kedua adalah semi-private, di mana semua orang bisa melihat dan semua orang bisa mencarinya, tapi tidak semua orang bisa mengikuti atau join. Organizer atau kamu harus menerima mereka yang mendaftar terlebih dahulu, supaya mereka bisa menjadi bagian dari proyek. Yang ketiga, kamu perlu memasukkan private. Kalau ingin, tidak semua orang bisa melihat, bisa mencari, atau bisa mengikuti atau join kegiatan kamu. Kalau kamu ingin seperti ini, kamu akan hanya bisa mengundang para member atau relawan kamu sebagai aktor melalui undangan atau invitation. Kalau sudah beres, mari klik Done di bagian kanan atas. Setelah itu, kamu akan dibawa ke laman tersebut untuk melakukan preview. Kalau kamu sudah oke, bisa langsung klik publish. Kalau masih ingin ada yang diedit, bisa langsung klik di bagian kanan atas. Sudah oke, klik publish yuk. Untuk melihat proyek kamu bisa klik di bagian kanan. Di sini, kamu bisa melakukan overview dari semua proyek kamu, dan bisa langsung klik Create Project apabila ingin membuat proyek lainnya. Langkah berikutnya yang perlu kamu lakukan adalah membuat survei. Kamu bisa langsung kembali ke proyek kamu,
untuk membuat survei yang berkaitan dengan proyek tersebut. Fitur survei pada Artemis Impact dapat membantu kamu sebagai organizer untuk mengumpulkan data bagi pengukuran dampak ataupun monitoring dan evaluasi dari proyek kamu. Kamu bisa membuat survei berdasarkan komponen-komponen dari theory of change, seperti input, activity, output, yang merupakan hasil langsung dari aktivitas kamu, outcome, yang merupakan perubahan yang terjadi akibat dari aktivitas kamu, dan juga impact atau dampak. Atau bisa juga menggunakan kerangka kerja pengukuran dampak lainnya. Kalau kamu masih bingung, buat survei seperti apa sih untuk mengukur dampak? Langsung kunjungi aplikasi Jika kamu masih bingung bagaimana sih caranya membuat survei untuk pengukuran dampak, kamu bisa langsung kunjungi website Artemis Impact di www.artemis.im dan temukan banyak blog menarik mengenai survei untuk membantu kamu membuat survei bagi kegiatan kamu. Sekarang langsung klik survei. Di sini, survei yang kamu buat akan membantu kamu untuk melakukan monitoring dan evaluasi progres atau kemajuan dari proyek kamu yang sedang berjalan. Melakukan streamline atau mempermudah, menyederhanakan proses dari pengumpulan dan agregasi data, membantu kamu untuk mendapatkan akses pada data secara real-time. Cara membuat survei adalah dengan klik Create. Setelah klik Create, kamu akan dibawa kepada laman tersebut. Sekarang, kamu bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan survei yang kamu perlukan. Setiap pertanyaan memiliki maksimum 125 karakter, dan kamu bisa memilih pertanyaan kamu sendiri, atau bisa menambahkan dari suggestion atau rekomendasi yang diberikan, di mana rekomendasi tersebut berdasarkan dari judul survei kamu dan juga kategori dari proyek kamu. Sekarang yuk mulai dengan memasukkan judul dari proyek kamu. Bisa klik di bagian kanan. Karena kita berkaitan dengan lingkungan, mari kita masukkan pengumpulan data pohon yang ditanam. Klik Save. Kemudian, pertanyaan yang berkaitan dengan judul tersebut atau survei tersebut bisa jumlah pohon yang ditanam di tanggal 11 Oktober selama kegiatan berjalan. Kamu bisa menemukan suggestion di bawah sini dan bisa memilih beberapa opsi bagaimana kamu menginginkan para actors untuk menjawab pertanyaan yang kamu berikan di dalam survei. Ada beberapa opsi seperti short answer, di mana ini merupakan kombinasi karakter dan juga angka, dan hanya bisa maksimum hingga 100 karakter. Ada pilihan paragraph,
di mana ini kombinasi juga karakter dan angka, namun bisa maksimum hingga 250 karakter. Ada juga pilihan radio button, di mana kamu bisa memasukkan beberapa pilihan ataupun possibilities jawaban bagi para actors, dan actors hanya bisa memilih satu jawaban saja. Ada juga pilihan checkbox, di mana kamu bisa memasukkan beberapa pilihan atau possibilities jawaban, dan actors dapat memilih beberapa jawaban. Yang berikutnya ada rating, di mana kamu bisa meminta actors untuk memilih dari stars ataupun thumbs up or down, oke atau tidak oke. Ada juga pilihan linear scale, di mana kamu bisa mendefinisikan skala dari 1 sampai 5. Skala yang kamu mau, kemudian label dari skalanya. Bisa sangat baik hingga sangat buruk atau kebalikannya. Kemudian juga ada durasi, di mana kamu bisa menanyakan kepada para actors mengenai tanggal dan waktu dimulai atau diakhirinya sebuah kegiatan. Bisa pilih both, bisa pilih hanya time, bisa pilih hanya date. Sesuai dengan keinginan kamu. Yang berikutnya adalah number, yaitu angka yang diinginkan sebagai isian dari jawaban actors kamu. Dan kamu bisa memasukkan unitnya. Sebagai contoh, kalau pohon, kita bisa masukkan buah, 10 buah nanti, 10 biji. Dan kamu juga bisa memasukkan unit, atau unit dari angka yang akan dimasukkan oleh para actors nantinya sebagai bagian dari jawaban mereka. Kalau misalnya dalam bentuk pengumpulan sampah, bisa berupa unitnya kilogram, ataupun gram, ataupun buah, ataupun biji, dan sebagainya. Kemudian juga ada pilihan location, di mana kamu akan bisa melihat lokasi dari para actors. Kalau kamu ingin para actors bisa merubah lokasi mereka untuk menyesuaikan dan memperbaiki jawaban mereka, bisa loh. Sekarang yuk kita pilih number untuk jumlah pohon yang ditanam. Ketika sudah selesai, kamu perlu melakukan adding text. Maksimal 10 ya. Teks ini untuk merefleksikan pertanyaan kamu. Kalau misalnya berkaitan dengan level karbon dioksida, bisa tentang environment teksnya. Kalau tentang volunteer hours, teksnya mungkin bisa tentang volunteer. Karena kita berkaitan dengan lingkungan, kita bisa masukkan tentang environment. Kemudian bisa juga tentang trees. Ketika sudah beres dan kamu sudah mereview pertanyaan kamu bisa langsung klik save, atau kamu juga bisa pastikan apakah kamu mau pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang mandatory untuk dijawab, atau wajib untuk dijawab. Sudah beres, yuk klik save. Sudah beres, yuk klik save. Dalam satu survei, kamu bisa membuat lebih dari satu pertanyaan loh, hingga 10 tepatnya.
Kalau mau menambahkan pertanyaan lainnya, bisa langsung add question di sini. Kalau misalnya sudah, kamu bisa langsung klik publish. Klik OK. Kalau sudah selesai di-publish, kamu bisa langsung kembali ke survey page, yaitu laman survei sebelumnya. Kamu memiliki dua opsi untuk membagikan survei tersebut. Yang pertama, bisa melakukan pembagian link via email ataupun sosial media ataupun jalur komunikasi lainnya. Pada kasus tersebut, Actors tidak perlu melakukan download aplikasi Actors. Mereka bisa langsung menggunakan linknya untuk mengakses survei di browser bagi gadget mereka, baik dalam bentuk HP, ataupun laptop, ataupun gadget lainnya, dan mengisi data. Selain itu, opsi kedua adalah mengundang para member kamu untuk mendownload Artemis Impact Apps untuk Actors di Play Store maupun App Store. Setelah mereka mendownload dan melakukan login, mereka akan bisa langsung mencari proyek kamu dan melakukan request atau permintaan untuk join. Ketika sudah kamu terima, mereka akan bisa langsung mengakses. Setelah kamu terima, mereka akan bisa langsung mengakses survei kamu dan mengisinya. Mendownload aplikasi bisa membantu para Actors untuk mengakses survei secara langsung setelah kamu melakukan publikasi survei. Dan juga akan menghemat waktu kamu, sehingga kamu tidak harus mengirimkan link survei satu persatu. Selain itu, para Actors juga bisa melihat kontribusi mereka melalui aplikasi. Sebagai contoh, kita bagikan link. Setelah linknya di-copy dan diberikan kepada Actors, mereka bisa dengan mudah langsung meng-paste. Mereka dengan secara mudah bisa langsung paste ke dalam browser mereka. Seperti contoh, Actors dapat melihat survei tersebut dan mengisi. Sebagai contoh, kita masukkan 10 buah, lalu klik Submit. Oke. Sekarang, mari kita lihat fitur-fitur lainnya. Di Artemis Impact terdapat fitur Member, fitur Data, fitur Table, dan juga fitur Map. Mari kita lihat contoh dari penggunaan fitur Member. Di fitur member tersebut, kamu bisa melihat semua member atau anggota tim maupun relawan yang kamu miliki di dalam proyek secara spesifik. Kamu juga bisa melihat applicants atau mereka yang daftar, invitees, mereka yang kamu undang,
ataupun para members. Kamu bisa mengirimkan undangan di sini kepada mereka yang kamu inginkan untuk bisa bergabung dan memperoleh informasi tentang para member. Nama, status mereka, apakah member, applicants, atau invitees, tanggal, dan juga actions yang dapat kamu lakukan. Kamu bisa menerima mereka, menolak aplikasi mereka, atau bahkan ketika mereka sudah jadi bagian, namun tidak lama mereka berpindah, kamu bisa melakukan remove dari project. Melalui fitur member ini, kamu bisa dengan mudah mengorganisir tim kamu yang bertugas untuk mengumpulkan data di lapangan. Dan juga secara mudah melakukan invite atau mengundang bagi mereka yang kamu rasa dapat sangat membantu kegiatan pengumpulan data bagi kamu di lapangan. Sekarang, yuk cek fitur lainnya. Di sini kita akan melihat yang namanya fitur data. Fitur data ini bisa menjadi dashboard bagi kamu untuk melihat jumlah submission count. Berapa banyak yang memasukkan jumlah submission count. Berapa banyak sih yang sudah mengisi survei? Kemudian number of individual contributor, yaitu kontributor secara individu yang mengisi survei, dan juga tanggal dari last submission. Kamu bisa melihat figur dari responses over time atau respon dalam jangka waktu tertentu, dan juga total isian yang masuk untuk survei kamu. Selain itu, ada fitur table yang bisa membantu kamu untuk melihat secara rinci isian yang dimasukkan oleh para actors terhadap survei kamu. Untuk contoh kali ini, kita menggunakan kelas Alzheimer yang dilakukan oleh Artemis. Terdapat beberapa survei yang dilakukan, sehingga kamu bisa melihat data dari survei mana yang ingin kamu cek. Contohnya untuk kelas 1, di sini ada 3 yang dimasukkan. Pertanyaannya bisa kamu lihat, dan juga jawabannya bisa kamu lihat. Selain itu, kamu bisa langsung download juga data dari tabel tersebut di bagian unduh bagian kanan atas. Melalui fitur table ini, kamu bisa dengan mudah melihat data yang dimasukkan kepada survei kamu secara real time. Selain itu, dengan mudah juga bisa di-download atau diunduh untuk keperluan kamu lainnya. Dan tentunya, senang nggak sih untuk bisa melihat data-data ini? Kamu juga bisa melakukan download atau unduh untuk keperluan lainnya dari data-data yang kamu kumpulkan bersama para actors. Sekarang, mari kita lihat fitur terakhir, yaitu fitur map. Fitur map ini akan membantu kamu untuk menunjukkan di mana para actors mengisi survei kamu. Nah, itu dia fitur-fitur dari Artemis Impact untuk organizer. Sangat mudah bukan menggunakannya? Melalui fitur-fitur yang dimiliki oleh Artemis Impact, kamu tentunya bisa dengan mudah
mengumpulkan data-data yang relevan, data-data yang vital di lapangan bersama dengan para aktris kamu untuk menunjukkan dampak yang diciptakan dari kegiatan kamu. Yuk, langsung buat akun kamu, buat project kamu, buatlah survei kamu, dan kumpulkan data-data untuk memulai perjalanan Yuk langsung buat akun kamu, buat project kamu, survei kamu, dan kumpulkan data-data di lapangan sebagai awal dari perjalanan kamu sebagai seorang organizer kegiatan sosial menuju masa depan yang didorong oleh data dan dampak. Sekian tutorial dari Artemis Impact, aplikasi untuk organizer. Terima kasih atas perhatiannya.